di terakhir bulan Ramadan ini adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah. Wala ta'asu min rahmatillah, jangan kamu berputus asa. Sebesar dosa apapun, dosa sebesar apapun Allah akan ampuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya kedatangan tamu istimewa, sahabat lama yang bergerak di dakwah luar biasa. Orang ini saya akan sapa Ustadz Fauzan. Apa kabar? Alhamdulillah Bung Anas. Ini Ramadan nih kegiatannya kemana-mana aku lihat nih. Acara ini, acara itu, flyer ini, flyer itu, publikasi ini, publikasi itu. Ustadz, ini kan Ramadan, dan apa makna terdalam dari Ramadan dalam kacamata Pak Ustadz Fauzan? Masya Allah, Ramadan itu sesuatu yang karunia. Ramadan itu adalah sekeping surga yang Allah limpahkan, turunkan kepada kita. Oleh karena itu Allah sampai mengingatkan kul bifadlillah wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Dengan rahmat, kasih sayang dan kefadilah, keutamaan ini, maka hendaklah kamu bergembira. Maka ada tarhib, ada targhib itu tarhib ya, tarhib. Jadi menyambut dengan kegembiraan karena luar biasa sekali fadilah Ramadan ini, puasa ini, satu-satunya ibadah yang unik, antik, berbeda dengan syariat-syariat yang lain. Saya katakan misalnya ibadah yang tidak ada riya, ibadah yang sangat sir, penuh dengan rahasia. Maka dikatakan as-saumuli wa ana azibi, puasa itu untukku. Beda dengan untuk menurut Allah tadi. Iya, menurut Allah. Yang aku sendiri, Allah sendiri yang akan memberikan balasannya. Gitu. Beda dengan syariat-syariat misalnya sholat itu show, langsung kelihatan gitu ya. Kita bisa pamer, berjamaah, harus diberitahukan gitu, harus ditampakkan gitu. Orang undangannya ada kan? Ada undangannya, adzan. Syahadah juga demikian, ada persaksiannya, harus disaksikan, nggak boleh syahadah sendirian. Gitu. Haji apalagi zakat juga harus ada persaksiannya. Gitu. Nah, puasa ini kan satu-satunya ibadah yang kita sendiri yang tahu. Bagaimana kita memaknai, memberikan satu ciri puasa itu, apakah jalannya lemes, enggak juga. Dilemes-lemeskan atau mana kita tahu juga. Atau bibirnya kering-keringan biar tampak puasa. Itu kan tampak puasa, tidak. Maka luar biasa puasa. Pendidikan yang bisa kita ambil dari puasa itu sangat luar. Terutama ini pendidikan muraqabah. Jadi upaya untuk menjadi takwaan itu dengan muraqabah. Muraqabah itu apa? Muraqabah itu merasa ditatap oleh Allah. Merasa dilihat oleh Allah, dipapar ya? Iya, dipapar, ditatap, diperhatikan oleh Allah, diawasi oleh Allah. Dan Allah itu mengatakan, Allah mengetahui apapun yang ada di hati kamu maupun yang kamu tampakkan. Allah menjadi pihak kedua ketika kamu sendirian, Allah menjadi pihak ketiga ketika kamu berdua, Allah menjadi pihak keempat ketika kamu ketiga, dan seterusnya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun kamu berada, Allah akan mengamati kita. Nah, pengawasan Allah itu kan paling tidak ada 3 yang bisa catat. Nah, 3 cara pengawasan Allah. Yang pertama. Pertama, pengawasan oleh malaikat. Allah berikan tugas kepada Raqib dan Atid yang kemudian mengawasi. Waskat ini pengawasan malaikat dan pengawasan malaikat dan malaikat. Yang tidak bisa disuap, Pak. Iya. Yang tidak anti-suap. Anti gratifikasi. Tidak pernah tidur, tidak pernah lupa dia taat. Yang kedua, pengawasan dari Allah sendiri. Allah qaribun. Allah sangat dekat. Min hablil warid, lebih dekat daripada urat leher ini. Urat leher kita itu lebih dekat. Itu padahal udah bagian dari tubuh kita. Itu aja masih jauh lah kalau gitu ya. Karena Allah tadi.
Begitu dekatnya, sampai begitu dekatnya dikatakan sampai. Dan yang ketiga, dahsyat lagi, pengawasan dari organ tubuh kita. Allah mengatakan di dalam surat Yasin itu Pak. Sudah terkenal itu. Ya al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Suatu hari di mana hari itu mulut terkunci. Mulut yang bisa berbicara, yang bisa berbohong, yang bisa bersaksi di depan pengadilan, memutarbalikkan fakta. Hari itu terkunci, yang berbicara tangan kita, yang menjadi saksi. Semua anggota tubuh kita. Kaki kita dan semua anggota tubuh. DNA, bahkan DNA kita ya. Semua akan menjadi saksi. Jadi hati-hati juga, jangan sombong. Harus hati-hati, nggak mungkin. Kalau sekarang bisa, Allah besok tentukan itu. Iya, nggak bisa. Maka dengan pemahaman dan perenungan pemahaman tentang muraqabah ini, mestinya akan menimbulkan sikap hati-hati dalam sikap tindakan kita. Itulah takwa. Takwa itu menimbulkan sikap berhati-hati. Ketika sahabat ditanya tentang takwa itu seperti apa, seperti engkau berjalan di duri-duri gitu. Kamu tentu akan hati-hati, kemudian membuahkan sikap akhlakul karimah. Ini pribadi yang diharapkan dari ketakwaan. Dan kemudian kita bekerja itu tidak asal babak senang. Karena kita bekerja itu bukan karena ingin mencari pamer dari manusia, tapi kita bekerja karena kita yakin kita diawasi oleh Allah. Maka kita akan bekerja yang terbaik, do the best, be the best. Yang bisa dilakukan. Yang nggak mungkin ada kebohongan, nggak mungkin ada korupsi, nggak mungkin ada maksiat yang dilakukan oleh orang yang merasakan adanya pengawasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya ini luar biasa, melejitkan prestasi yang luar biasa. Kan itu yang kayaknya orang yang korupsi misalnya ya Ustadz, itu kan mencoba untuk mengingkari fakta, norma bahwa Allah itu kan apapun yang kita lakukan dia melihatnya, zatnya itu melihat kita kan. Jadi artinya orang yang melakukan kejahatan, apalagi sengaja, korupsi kan sengaja Ustaz. Sulit untuk bisa mengelak bahwa korupsi itu by accident gitu ya. Ada orang yang tahu bahwa itu dosa, tapi juga dilakukan. Iya kan? Iya. Ya itu saat dia melakukan itu, dia menanggalkan bahwa dia keimanannya, menanggalkan bahwa Allah, tertutup mata hatinya pada waktu itu. Dia malah menantang menurut saya, menantang juga kan udah tahu. Kecuali orang dia kan bersaksi ya, bersyahadat kan. Asyhadu alla ilaha illallah. Kan Allah lihat itu dia, ya kan. Tapi kemudian sadar. Kalau orang sadar melakukan sesuatu yang lain kan menantang norma Allah kan jelas. Itu saat yang sama dia mengkufur, menutupi diri. Menutupi diri. Maka ada satu ayat yang menyatakan itu. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Bahwa neraka jahanam itu diisi kebanyakannya oleh jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka punya hati, tapi hatinya tidak digunakan untuk memperhatikan ayat Allah. Punya mata tidak digunakan untuk memperhatikan ayat Allah. Punya telinga tidak digunakan untuk mendengarkan ayat Allah. Punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat Allah. Sumum bukmun ulaika kal an'am. Mereka itu laksana binatang ternak, balhum adall. Bahkan lebih rendah daripada binatang ternak. Maka sekalipun dia beriman, tapi kemudian dia matanya tertutup, hatinya tertutup oleh apa? Tertutup oleh kepentingan, tertutup oleh gengsi, tertutup oleh kebutuhan dia. Artinya ketika hatinya tertutup, matanya tertutup, kal an'am, seperti binatang ternak. Lebih rendah. Bahkan lebih rendah. Ulaikumul ghafilun, itulah orang-orang yang lalai. Iya. Ustaz, kan juga kufur nikmat. Koruptor itu kan kaya sebenarnya, punya jabatan dan miskin, sebetulnya miskin. Secara hati. Karena dia belum cukup.
belum cukup. Ibarat meneguk air laut, makin terus makin haus. Iya. Kemiskinan. Ustaz, apa sih yang terbaik ya untuk kita puasa kita makin berkualitas? Baik dari sisi lahiriahnya, tetap kita produktif kan. Orang kita kan juga ada amanah dari Allah untuk kita selalu bekerja untuk mencari rezeki, menghidupi kita dan keluarga. Di saat bersamaan itu kewajiban. Bagaimana Ustadz memberi nasihat kepada kita? Iya, puasa bukan berarti kita tidak harus produktif, tidak harus tidak produktif. Justru mestinya puasa itu harus melejitkan prestasi. Mestinya kenapa puasa melejitkan prestasi tadi? Prinsip muraqabah tadi, merasa ditatap oleh Allah itu. Ya, jadi aturannya memang harus demikian. Tetapi yang terjadi adalah kita itu sering ya oknum-oknum atau muslim itu memaknainya tidur pun menjadi ibadah gitu, akhirnya dia terus leha-leha seenaknya sendiri. Mestinya di puasa inilah kita itu mempunyai energi besar. Bagaimana dulu perang Badar pun juga dilakukan di dalam bulan Ramadan. Mempunyai energi besar karena itu tadi muraqabah. Yang sangat besar di situ ya perannya. Ibadah yang sunnah menjadi wajib akan dilipat gandakan. Mestinya itu menjadi pemacu dan pemicu untuk lebih intensif, lebih produktif di dalam beribadah kepada Allah. Ustaz, 10 hari terakhir kita sudah memasuki sekarang. Apa yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita? Ya, ini bagikan sebuah pertandingan sepak bola sudah memasuki injury time. Ya, kita harus mengatur strategi menang atau kalah gitu. Ya. Jadi kita harus berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target, mengegolkan gitu. Oleh karena itu di 10 hari terakhir inilah yang katanya para ulama itu sebagai aidkum minan nar. Jaminannya itu pelepasan dari neraka. Harus digunakan semaksimal mungkin. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah itu mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malam-malamnya dengan iktikaf, berderma, sedekah, salat malam, doa dan seterusnya. Tidak malah latah seperti yang kita lakukan di Indonesia, mungkin malah kesulitan. Mereka tawafnya di mall atau kemudian memburu Lebaran, memburu persiapan Lebaran, itu sesuatu yang menipu, banyak yang tertipu. Kemudian persiapan mudik dan sebagainya itu banyak yang tertipu. Saya kira boleh juga sih kita mempersiapkan Lebaran itu karena untuk menghormati tamu, tapi itu kan sesuatu yang sunnah sebetulnya. Pakaian baru juga sunnah, sampai dikatakan laisa la'id lima labisa jadid. Itu bukan berarti baju baru, tapi walakinnal aid liman ittaqha tazid, yaitu itu adalah orang yang takwanya bertambah. Nah, bertambahnya itu justru pada 10 hari yang terakhir ini dipacu, di-push sampai kemudian menemukan jati dirinya menjadi Idul Fitri tadi. Ustaz, ada yang pasti kita tahu tentang iktikaf di masjid. Bagaimana tata cara terbaik supaya sekali lagi menambah kualitas selain keimanan kita melalui juga adalah puasa yang kita lakoni ini? Ajaran iktikaf ini seperti nyepi sebenarnya ya. Nyepi, kayak seperti nyepi. Bukan menepi, bukan nyepi ya, saya kira ya. Menepi. Jadi lebih banyak tafakur. Bisa kita isi dengan sholat malam, baca Al-Quran, mempelajari ilmu-ilmu agama, berzikir dan sebagainya. Tapi utamanya adalah bertafakur, banyak mikir-mikir, dan itu dilakukan di masjid, harus dilakukan di masjid, dan masjid pun masjid yang digunakan untuk berjamaah, sebenarnya yang berjamaah. Di situ kita bisa
Ya sekuat kita lah, tidak harus sepanjang waktu. Ada yang mengatakan cukup beberapa saat, itu yang penting kita niati itikaf. Dan Rasulullah mengajarkan doa yang harus kita baca pada saat itikaf itu di terakhir bulan Ramadan ini adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah. Wala ta'asu min rahmatillah, jangan kamu berputus asa. Sebesar dosa apapun, dosa sebesar apapun Allah akan ampuni. Kalau kita betul-betul. Jadi niatnya seperti kita itikaf, seperti hari-hari biasa. Alal masjidi lillahi ta'ala. Itu cukup itu ya. Cukup. Bahwa di situ baca Quran, zikir itu ya. Iya. Itu masuk boleh yang sudah dalam kategori itikaf ya. Iya. Apakah itu sholat, kemudian baca Quran atau di sela-sela itu ya. Karena kan kita juga ada. Tapi sela-sela itu juga upayakan bertafakur. Tafakur. Merenung ya. Merenung. Jadi artinya biasa ya, bahwa kita kemudian pulang, berangkat lagi ke masjid, karena kan kita juga punya tanggungan kan. Iya. Oke Ustadz, syukron banget nih atas pencerahan ini, mudah-mudahan faedah. Terima kasih. Sobat, kita akan suat di kali kesempatan, tapi poinnya adalah manfaatkan 10 hari terakhir untuk kita meninggikan frekuensi dalam iktikaf ibadah yang lain juga. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.